Baik teman-teman, untuk mengisi lampiran SEPHT 2020 akan kita mulai dari pengisian jurnal terkait persediaan. Yang pertama teman-teman lakukan blok kolom B di sini, kolom B sampai sampai kursornya yang tadinya plus jadi anak panah ke bawah, klik. Kemudian tekan Ctrl F. Biasa ya, kayak mencari biasa, bisa menggunakan teks bar di atas juga bisa. Kemudian ketikkan persediaan, kemudian kita klik Fintext, Finnext. Nah, di kolom B itu sudah ketemu judulnya persediaan. Di sini sudah tersedia untuk jurnal koreksi saldo tahun lalu, bisa dilihat di kolom J. Ada koreksi saldo tahun lalu untuk tambah, kurang. Nah, yang pertama akan kita isi adalah jurnal balik saldo awal persediaan. Karena di Bumiayu tidak ada jurnal koreksi terkait saldo awal, jadi kita lewati saja. Apabila ada di SKB teman-teman, silahkan diisi. Kemudian kita lanjut untuk pengisian jurnal balik saldo awal persediaan. Jurnal balik saldo awal persediaan ini digunakan untuk membalik saldo akhir tahun lalu 2019 yang digunakan di awal 1 Januari 2020. Jadi 31 Desember 2019 itu ada saldo akhir. Untuk penggunaan di tahun 2020 harus di jurnal balik dulu. Nah, pengisiannya bagaimana? Yang pertama kita akan lihat adalah lampiran SEPHT 2019. Kita buka file 2019-nya. Oke. Di sini di 2019 kita lihat saldo akhirnya persediaan. Ya, di sini sudah saya buka, sudah saya blok kuning untuk sebagai tanda. Ternyata ada 619.500 secara total. Untuk kreditnya ada ATK, cetak, berperangko, dan peralatan kebersihan. Kita kopikan saja ininya, rincian yang di bagian kredit. Kalau yang didebitkan hanya satu. Kalau prinsip jurnal adalah salah satu nya di sini untuk persediaan debitnya satu, kreditnya yang banyak. Untuk jurnal balik saldo akhir penggunaannya di 2020 nanti. Kita copy. Diketik boleh, di copy boleh, ini untuk mempercepat saja. Oke, kemudian kita pastekan di sini 290, 191, 120 dan 18.000. Persis sama. Kemudian untuk ini bagian debit bisa dilihat di kolom K, debit, kode rekening, uraian kode rekening. Kemudian untuk kreditnya silakan teman-teman bisa menggunakan rumus sum boleh atau langsung paste dari yang tadi di jurnal saldo akhir 2019 juga boleh, terserah teman-teman. Berarti apabila menggunakan rumus sum adalah seperti ini ya, sum, ketik sum, kemudian di blok debitnya 619.500. Apakah sama? Sama dengan di 2019. Untuk memastikan lagi, kita perlu mengecek apakah ada saldo akhir 2019 lagi yang digunakan di 2020 selain kelompok alat bahan untuk kegiatan kantor. Obat-obatan tidak ada. Untuk dijual diserahkan juga tidak ada saldo akhirnya.
strategis jaga-jaga tidak ada, natura pakan kosong, bos juga kosong. Oke, berarti hanya ada kelompok alat bahan untuk kegiatan kantor. Baik, kita kembali lagi ke 2020. Sudah 619.500. Oke, untuk memastikan lagi kita buka Simda Keuangan. Kita buka Brebes 2019 audited. Silakan teman-teman login. Oke, kita klik laporan, kemudian kita klik SKPD, kemudian pembukuan akrual, kemudian silakan pilih secara total saja boleh, neraca, kita pilih SKPD. Kita preview. Persediaan untuk 2019 619.500 31 Desember 2019. Oke, kita cek untuk 1 Januarinya penggunaannya di sini di lampiran SEPAT 2020 619.500 sudah betul. Untuk kelompoknya adalah kelompok alat bahan untuk kegiatan kantor. Kita coba buka. Untuk pengecekan kelompok di debitnya masuknya kemana, maksudnya di sini ada uraian jurnal penggunaan pemakaian saldo persediaan bahan kegiatan kantor awal. Ini kan di sini tulisannya kelompoknya persediaan alat bahan untuk kegiatan kantor. Untuk memastikannya kita bukanya di daftar saldo buku besar. Ini ya, daftar saldo buku besar. Silakan pilih SKPD-nya, kemudian pilih rekeningnya rincian objek, dan akunnya adalah aset lancar persediaan. Di sini akan muncul sebagai berikut. Oke, persediaan alat bahan untuk kegiatan kantor. Berarti di sini kreditnya sudah betul, rekeningnya 619.500. Bukan masuk ke saldo obat-obatan, bukan masuk ke persediaan untuk dijual, bukan juga strategis ataupun natura pakan dan pos. Oke, sudah. Untuk pengisian saldo akhir 2019 yang digunakan di 2020, kita lanjut lagi, kita ke bawah sampai ketemu judul bagian-bagian jurnal lagi. Nah, di sini ketemu lagi jurnal saldo akhir persediaan. Di sini kita akan menjurnal saldo akhir persediaan 2020. Caranya gimana? Nah, di sini teman-teman membutuhkan laporan kuantitas nominal yang sudah diambil dari Sibda. Di sini sudah saya blok warna kuning. Teman-teman yang pertama lihat adalah saldo akhir. Di kolom saldo akhir ini mana-mana yang ada angkanya saja. Kalau tidak ada angkanya seperti ini, minyak belum mas 0, tabung gas LPG 0, abaikan saja. Di sini yang ada angkanya contohnya ini, alat tulis
nomor 20 66840, stempel tinta dan penjepit kertas ya. Di sini ada semua, tapi kita tidak akan fokusnya ke sampai rinci di situ. Kita cukup melihat induk dari rekening-rekening ini. Contoh, di sini alat tulis kolom 20, stempel tinta kolom 24, row 24, binder clip row 27. Di sini digitnya ada binder clip penjepit kertas, digitnya ada 7, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di atasnya ternyata kan ada alat tulis kantor yang kolomnya 6 digit, kode rekeningnya 6 digit. Nah, ini adalah induk dari ATK, stempel tinta dan penjepit kertas, serta owner map, kemudian apalagi ada lagi isi staples, barang cetakan. Oke. Di sini ATK 772.180. Kita copy dulu di sini. Kita copy angkanya 772.180. Kita kembali lagi ke jurnal. Sabar. Kita paste dulu di sebelah sini. Oke, di sini akan saya kopikan di sini ATK ya. Ini hanya sebagai untuk kolom pembantunya kita untuk mengisi jurnal di samping ini. ATK 772.180. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Yang kode rekeningnya 6 lagi nih, kertas dan cover 552. Kertas dan cover. Kemudian kita cari lagi bahan komputer, kelewatan, benda pos. Ini 6 digit lagi kode rekeningnya, kita copy. Benda pos. Oke. Kemudian bahan komputer, pokoknya yang 66 digit ini, yang digitnya ada 6 kode rekeningnya. Silakan teman-teman bikin tabel pembantu. Perabot kantor. Oke, ada lagi yang 6 digit. Oke, bentar. Perabot kantor ada. Cukup lihat yang ada saldo airnya saja, ini tadi masuknya kelompok perabot kantor yang 400.000. Kemudian ini obat alkes 2,5. Obat alkes. Oke, sudah. Secara totalnya harus 4.379.200. Sudah betul. Oke, itu kita membuat tabel pembantunya dulu. Nah, kalau sudah, kita kelompokkan. Kira-kira kalau ini kita harus menggunakan perkiraan filling mana yang masuk ke kelompok persediaan ATK, cetak, perangko di sini, alat bantu kegiatan kantor. Mana yang masuk obat, di bagian obat nanti ada obat-obatan sama alkes.
Ya, di sini juga ada persediaan untuk dijual diserahkan, ada saldo air persediaan, natura pakan, tujuan strategis, dan BOS, komponen, persediaan komponen. Kita kelompokkan satu-satu. ATK jelas masuk ke kelompok alat bahan untuk kegiatan kantor. Kita bisa warnain terlebih dahulu, misalkan kuning. Kertas cover masuknya kemana? Masuk ke alat untuk kegiatan kantor. Benda pos masuknya mana? Alat untuk kegiatan kantor. ATK kertas cover jelas masuknya persediaan alat tulis kantor, karena nggak mungkin kertas dan cover masuknya ke yang lain, misalkan alat dapur habis pakai, peralatan kebersihan. Jadi masuknya ke persediaan alat tulis kantor. Nanti kita akan sampai pengisian ini. Sabar dulu, saya kasih tanda. Oke, ATK cover. Benda pos kita cek apakah ada. Benda pos jelas masuknya ini ya, persediaan perangko. Kita warnain beda. Benda pos kita warnain berbeda. Pengisiannya di sini. Oke. Bahan komputer masuknya alat tulis kantor di sini. Oke, kita warnain kuning. Perabot kantor kita lihat apakah ada di sini. Nah, perabot kantor biasanya masuknya peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Kita warnain beda lagi. Udah ada kuning, hijau, berarti ini apa ya? Oranye. Oke. Obat alkes ada sendiri ya, nggak mungkin masuknya ke ATK. Kita berarti berdiri sendiri. Kita mungkin warnain orange. Oke, kita masukkan di sini. Persediaan alat tulis kantor saya hapus dulu. Tekan sama dengan, kemudian kita arahkan ke ATK, kemudian klik tambah. Nah, kita cari yang warna kuning lagi, nggak ada ini bahan kantor. Oke, masuk. Persediaan perangko materai kita cari tadi, sama dengan, silakan sama dengan, kemudian pilih angkanya, karena cuma satu berarti ya nggak usah tambah-tambahan. Oke, sekarang ada apa lagi? Perabot kantor, peralatan kebersihan pembersih. Oke, saya warnain ungu. Kemudian yang belum masuk berarti apa? Obat dan alkes. Nah, di sini untuk obat dan alkes kita harus melihat barangnya apakah itu obat-obatan atau alat kesehatan. Kita kembali lagi ke laporan kuantitas nominal. Di sini adalah masker. Ya. Jadi jelas masuknya ke alat kesehatan 2.500.000. Ya, kita copy boleh, kemudian kita paste. Kreditnya 2.500.000, debitnya harus sama 2.500.000. Kemudian untuk tadi alat untuk kegiatan kantor, kreditnya kenapa ngisinya di kolom P? Karena kolom P adalah kolom kredit, bisa dilihat di judul paling atas. Kolom O adalah kolom debit. Kalau nggak percaya kita ke atas. Oke, kita freeze dulu. Kita cari tadi persediaan.
Oke, nah. Di sini kredit, berarti ngisinya di kolom kredit. Debitnya adalah total dari kredit. Silakan bisa menggunakan sama dengan ini ditambah yang ada angkanya. Debitnya adalah penjumlahan dari kredit. Terserah mau menggunakan tambah atau menggunakan sum, bisa semua. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita cek apakah jumlah dari saldo akhirnya tadi untuk alat bahan untuk kegiatan kantor 1879 sama obat tadi 2,5 sama dengan apa tidak dengan lampiran SPAT persediaan yang teman-teman buat pertama. Nah ternyata sama ya, 1879200 untuk alat bentuk kegiatan kantor dan 2,5 untuk obat. Oke, ini dua ini sama dengan yang tadi teman-teman isi ya, obatnya 2,5, kemudian untuk kegiatan kantornya 1879200 sama dengan di lampiran SPAT persediaan. Oke. Nah di sini kita akan selain saldo awal dan saldo akhir, kita harus tahu histori dari persediaan itu sendiri, apakah ada mutasi, apakah ada hibah, apakah ada hibah keluar, hibah masuk, hibah keluar. Nah, di sini kebetulan untuk Kecamatan Bumiayu ada reklasifikasi persediaan ke aset tetap. Di sini ada termometer digital dan alat semprot. Kita akan mencari judul jurnal yang terkait reklasifikasi persediaan ke aset tetap. Nah, untuk nomor jurnalnya saya lupa ya, jadi kita pakai menu pencarian saja. Reklasifikasi. Kita cari dulu. Oke. Di sini untuk jurnal reklasifikasi persediaan ke aset tetap, ini ada uraian judulnya di kolom M. Jurnal pengeluaran persediaan reklasifikasi ke aset tetap. Jadi persediaan yang dipindahkan ke kelompok aset tetap. Untuk pengisian jurnal pengeluaran persediaan reklasifikasi ke aset tetap ini, yang pertama teman-teman lakukan adalah membuka file dari teman-teman aset dengan petugas pengurus barang. Jadi kan teman-teman aset dan pengurus barang sudah melakukan rekon di bidang aset. Nah, kita minta file asetnya tersebut. Nah, yang kita buka adalah sheet rinci AT. Di mana di sini teman-teman cari kelompok. Di sini kan ada penambahan. Bisa teman-teman lihat di sini ada penambahan di row 11 kolom D. Di sini yang pertama dari belanja modal, dari reklas beban pegawai, jasa, kemudian persediaan. Nah, yang kita lihat dari persediaan yang untuk persediaan saja. Di sini kita geser ke kanan, terus. Nah, di sini kita copy pastekan kode rekening dan uraiannya. Kita blok saja. Terus kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke lampiran SE PHT-nya, kita pastekan di sini. Kita paste.
Kalau seandainya teman-teman tidak bisa mempastikan karena ini rumus, bisa diketik secara manual atau kita bisa paste value. Paste value ini, klik anak panah di bawah paste, kemudian cari paste value ini. Paste value. Oke. Kalau nomor rekeningnya dan ureannya sudah, kita isi nominalnya. Debitnya berapa? Kita lihat di sini. Nilainya adalah 2 juta dan 1.025.000. Kita copy lagi, kita pastekan di sini. Ini kan sudah ada isinya, kok sudah ada isinya min, nggak kosong. Iya, karena ini rumit, jadi agak sedikit rumit. Jadi perlu untuk saya isi dulu biar tidak kelupaan. Oke, lanjut. Kreditnya tinggal penjumlahan antara alat laboratorium lain dan alat pemeliharaan tanaman ikan ternak. Oke, kalau pas pertama debitnya ternyata disediakannya cuma satu, ya teman-teman tinggal ditambahin saja debitnya. Yang pasti kan prinsipnya akuntansi, kalau debitnya 2, kreditnya 1, debitnya 5, kreditnya 1, atau sebaliknya kreditnya 5, debitnya 1, agar ketemu penjumlahannya debit dan kredit balance. Oke, sudah cara pengisiannya. Jadi lihatnya sekali lagi, saya ulang, dirinci AT. Ya, dirinci AT. Di sini kan sudah ada nih kolom penambahnya reklas dari beban persediaan. Oke. Ini juga di atas kayaknya ada keterangannya sih. Nah, di sini kan ada debit sama kredit. Nah, sedangkan tadi ada debit di posisi debit. Alat apa tadi? Alat laboratorium lain dan alat pemeliharaan ternak. Oke, sudah selesai. Kemudian kita kembali lagi ke lampiran SEPHT persediaan. Apakah ada lagi? Belum ada lagi. Tidak ada. Oke, berarti untuk persediaan sudah semua. Dari saldo awal kita buka nih. Dari saldo awal sudah kita jurnal. Kemudian penambahan tidak, pengurangan tidak, terus pemakai saldo akhir sudah kita jurnal. Kemudian untuk reklas-reklasnya juga sudah kita jurnal berdasarkan lampiran C1F rekon sudah kita jurnal juga. Itu untuk persediaan. Oke, kemudian segitu dulu untuk persediaan. Apabila menemui ketidakjelasan, bisa tanya langsung ke Mimin ya. Langsung tanya aja. Insya Allah kita jawab. Ini untuk pengisian lampiran SEPHT-nya. Untuk pengisian jurnalnya, kita akan memulai dengan membuka SIMDA keuangan. Kita buka SIMDA keuangannya, saya close dulu. Oke. Silahkan teman-teman buka SIMDA 2020.
teman-teman login. Oke, kalau sudah login, teman-teman silakan klik lapor data entry, SKPD, pembukuan, jurnal akrual. Saya ulangi, klik data entry, klik SKPD, klik pembukuan, klik jurnal akrual. Kita cari unitnya bunganya. Sudah, klik jurnal. Nah, untuk mencarinya gimana jurnalnya? Kita kembali lagi, kita mulai dari saldo awal ya, persediaan saldo awal. Koreksi kosong. Nah, jurnal balik saldo awal persediaan. Di sini teman-teman akan menjurnal ini. Caranya yang pertama adalah lihat nomor jurnalnya. Di sini adalah nomor jurnalnya 0126. 0126, kita cari 0126. Nah, di sini otomatis akan mengarah ke sini. Jurnal penggunaan pemakaian saldo persediaan alat atau bahan untuk kegiatan kantor awal. Pastikan uraiannya sama dengan di paling bawah ini. Jurnal pemakaian penggunaan. Nah, untuk sama kan uraian di sini. Uraian di sini sama dengan di sini keterangan. Oke, kita input saja. Tadi lihat nomornya di bagian ini. Nomor urut 1, nomor urut 2, 0126. Oke. Untuk kode SKPD silakan nanti teman-teman ganti. Kita nanti aja, yang penting kita ngisi dulu 0126. Nah, di sini 0126. Kita klik 2 kali. Sepertinya koneksinya melambat. Oke, sudah masuk. Silakan klik tambah, kemudian klik ini yang gambar anak panah berputar. Kemudian kita untuk rekeningnya kita lihat di sini yang ada angkanya saja ya. Di sini 91211 kita ulang koneksinya ya. 91211 kemudian tadi berapa sih? 91211. Oh, 11. Nah, di sini akan muncul otomatis beban persediaan alat tulis kantor. Beban persediaan alat tulis kantor sudah sama. Silahkan di copy aja ini nominalnya. Di copy, di paste di nilai ini. Kemudian untuk debit atau kreditnya ya jelas debit. Kan di sini debit keterangannya. D atau K, D debit, K itu kredit. Oke. Simpan, lanjut terus semuanya. Satu cetak 91261 Oke.
lanjut 9214 debit. Kemudian peralatan kebersihan kita input lagi. Satu dua satu lima. Oke, ini debitnya udah semua. Nilai total debitnya 619.500, kelihatan ya di sini. 619.500 apakah sama 619.500 sama ya. Kemudian di sini untuk kreditnya silakan teman-teman isi 117213. Satu 213. Ulang. 1172113. Nilainya 619.500. Nilainya kita ketikkan 619.500. Kredit. Nah, jadi udah balance antara debit dan kredit ya, saldonya 0. Oke, kita lanjut lagi. Itu untuk saldo awalnya. Oke, lanjut. Kali ini kita akan menjurnal saldo air persediaan tahun 2020, di mana untuk yang akan kita jurnal pertama dimulai bisa debitnya dulu. Di sini untuk alat bahan untuk kegiatan kantor 1.879.200 dengan nomor rekening ini. Seperti biasa kita akan mencari kode jurnalnya terlebih dahulu, yaitu 0133 di Simda Keuangan. Saya ulangi, di sini tadi saya sudah buka. Di sini saya sudah membuka jurnal 0133. Oke, di sini untuk kreditnya saya udah inputkan 1.449.200. Tadi percobaan dulu. Oke, kita lanjut ke kredit yang kedua. Perangko 30.000, kode rekeningnya 9214. Ini persis caranya menginputnya dengan yang tadi saldo awalnya. Klik tambah, kemudian klik ini anak panah ini data parameter rekening. Kemudian kita lihat kode rekeningnya 91214 91214. Kemudian kita masukkan nilainya 30.000. Kredit, simpan. Kemudian ada lagi kreditnya, peralatan kebersihan 9215 tambah, kemudian 91215, nilainya 400.000. Kita ketikkan di sini nilai 400.000
debit atau kreditnya ya kredit, simpan. Kreditnya sudah, kemudian kita masukkan debitnya 1879200, kode rekeningnya 117213. nih bisa dilihat ya di kolom L 117213 1172113, nilainya 1879200. Oke, sama udah. Ini selesai. Kita ke bawah lagi karena tadi saldo airnya ada yang obat-obatan. Selain ini ya, poin kegiatan kantor. Untuk obat-obatan rumahnya nomor 0134, kode jurnalnya. Oke, ini kita sudah selesai. Tadi yang 133 kita tutup. Kita klik jurnal ini saja biar nggak usah bolak-balik. Ini jurnal yang kita klik 0134 di bawah ini. Jurnal saldo air persediaan obat-obatan. Kita klik 2 kali, kemudian kita klik tambah. Kita masukkan rekeningnya untuk di debit 117. Kita klik ini 117214. Tidak ada patokan teman-teman harus input debit dulu atau kredit dulu, jadi bebas untuk penginputannya. Debit, simpan, kemudian kita klik tambah lagi untuk kreditnya. Alat kesehatan 912112 91212. Terus nilainya 2,5. Kredit ya, internetnya nunggu dulu. Kredit, simpan. Oke, sudah. Oke, untuk jurnal persediaan saldo awal dan saldo akhir sudah. Sekarang kita lanjut, tadi ada reklasifikasi ya. Masih ingat teman-teman reklasifikasi dari persediaan ke aset tetap? Itu juga teman-teman inputkan. Kita cari dulu tadi mana ya. Bentar, kita cari dulu. Kalau nggak salah namanya rek PH. Nah, di sini ada reklasifikasi persediaan ke aset tetap ya. Jadi tadi kita sudah jurnal di kertas kerja, sekarang kita inputkan ke Simda Keuangan. Kode jurnalnya adalah nomornya 0022. Kita kembali di sini, kemudian kita cari lagi 0022. Nah, di sini kan jurnal pengeluaran persediaan reklasifikasi aset ke aset tetap. Kita klik 2 kali, kemudian kita jurnal seperti biasa. Debitnya 1322256. Kita klik tambah, kita klik anak panah, kemudian kita pilih 13222 apa tadi 56. Dimana alat laboratorium lain, apakah sama alat laboratorium lain. Oke, nilainya adalah 2 juta ya. Boleh di copy, boleh diketik, silahkan. Kita pastekan di nilai.
2 juta debit, kemudian kita klik simpan, kita tambah lagi karena debitnya ada 2. Alat pemeliharaan tanaman ternak 132 12 2 132 12 2 pemeliharaan tanaman kain ikan ternak ya sama 10. Kemudian kita masukkan nilainya 1025, kita pilih debit, kita pilih simpan, kemudian kita input lagi untuk kreditnya, larinya ke bahan persediaan pakai habis alat kesehatan, kodenya 912112, tambah lagi anak panah muter lagi 912112, nilainya yang pasti adalah 3025 karena agar jumlah saldonya 0, debit kreditnya biar seimbang, kita pilih kredit. Oke, sudah ya teman-teman. Untuk penjurnalan terkait persediaan untuk Kecamatan Bumiayu sudah selesai. Kemudian kita tutup, kita keluar, kemudian kita pilih lagi data entry. Kali ini kita akan melakukan posting SKPD, pembukuan, kemudian kita pilih lagi, karena tadi pilihnya jurnal akrual ya, jangan yang jurnal akrual, kita pilihnya akrual. Kemudian kita pilih lagi posting data jurnal akrual, kita cari nama unitnya Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, kemudian kita pilih posting. Nah, tadi kita jurnal ada 4, kita centang semuanya, kemudian kita klik posting, kita tutup, keluar, kemudian kita data enter lagi, kemudian kita pilih SKPD lagi, kemudian kita pilih pembukuan. Tadi kita sudah jurnal akrual, posting data jurnal akrual, kemudian kita akan proses tutup tahun. Oke saja, oke, kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu sebentar, masih proses. Kadang koneksi internet juga berpengaruh. Masih loading ya, proses tutup tahun. Waduh, not responding. Sabar. Kita minimize, kita buka lagi, barangkali berpengaruh. Aduh, not responding. Nah, oke teman-teman, pokoknya nanti kalau di sini proses tutup tahunnya sudah selesai, dia akan muncul pemberitahuan proses tutup tahun selesai. Kemudian teman-teman klik OK. Itu saja untuk kali ini tutorial tentang penginputan jurnal persediaan. Kemarin kita sudah belajar tentang mengisi lampiran SE persediaan. Sekarang kita menginput jurnal persediaan yang datanya dari lampiran SE persediaan itu, kita ke kertas kerja ini. Kemudian setelah di kertas kerja ini kita input lagi ke Simda Keuangan. Nah, di sini Simda Keuangan sudah ada pemberitahuan proses tutup tahun selesai. Artinya tugas teman-teman terkait jurnal persediaan sudah selesai. Ini kebetulan kasusnya sedikit. Apabila teman-teman yang kasusnya banyak, mungkin jurnalnya juga akan membutuhkan waktu. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila dalam penyampaian banyak kesalahan, banyak ketidakjelasan, kalau ingin lebih jelas nanti bisa tanya ke pendampingnya masing-masing.
untuk konsultasi, karena untuk tahun ini persediaan banyak update dengan contohnya dengan aplikasi, jadi masih agak bingung kadang penyampaian untuk tutorial pengisian persediaan. Saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.